bahwa kebijakan Bahlil ini, yang dikeluarkan Bahlil ini bukan kebijakan, bukan instruksi dari Prabowo. Lantas ini instruksi dari siapa? Dan Bung Adi Prayitno mengungkapkan bahwa jangan-jangan ini ada instruksi dari selain Prabowo atau di luar dari Prabowo. Pertemuan dengan Bapak ya? Ya, kalau semalam memang kami sengaja minta waktu ketemu untuk berkomunikasi sebagai perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Itu menyampaikan aspirasi rakyat di daerah-daerah yang kemarin kesulitan mendapatkan LPG. Nah, sehingga kemudian dari hasil komunikasi itu ya tadi pagi Presiden sudah turun tangan meminta agar Kementerian SDM mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang tadinya tidak bisa berjualan. Demikian. Artinya sebelumnya belum pernah disampaikan ke Pak Prabowo sampai kemudian Pak Presiden harus turun tangan? Jadi sebenarnya setelah dicek itu ada kebijakan dari internal. Orang kagak ada barangnya, kalau ada barangnya nggak ngantri saya. 22 juga 25 saya beli, nggak ada barangnya. Kalau bisa mah menterinya aja dicopot. Baik, saya akan lakukan baik. Tapi saya mau senjata. Silakan bawa saya bogor. Silakan. Kami sudah hampir 2 minggu kesulitan cari gas. Effendi marah dan Effendi berani meluapkannya pada Pak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Oke, saya pakai akal sehat, Pak ya. Saya pakai akal sehat. Kalau memang ada yang nakal, menimbun atau mengurangi isi gas, Bapak punya senjata, Bapak punya alat untuk bertindak. Ya. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Bapak, Ya. Bapak saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri. Ya. Yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita pingin Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan. Oke? Oke ya? Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, kita ini Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Pertemuan dengan Bapak ya? Ya, kalau semalam memang kami sengaja minta waktu ketemu untuk berkomunikasi sebagai perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Itu menyampaikan aspirasi rakyat di daerah-daerah yang kemarin kesulitan mendapatkan LPG. Nah, sehingga kemudian dari hasil komunikasi itu ya tadi pagi Presiden sudah turun tangan meminta agar Kementerian SDM mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang tadinya tidak bisa berjualan. Demikian. Artinya sebelumnya belum pernah disampaikan ke Pak Prabowo sampai kemudian Pak Presiden harus turun tangan? Jadi sebenarnya setelah dicek itu ada kebijakan dari internal Kementerian SDM itu untuk mengaktif supaya menertibkan pengecer-pengecer yang harganya tidak seragam dan cenderung mahal di masyarakat. Nah, kemudian ternyata dalam waktu yang bersamaan penertiban itu ternyata menimbulkan dampak yang seperti kita sama-sama tahu. Nah, sehingga akhirnya dari hasil komunikasi semalam dan dievaluasi tadi pagi, Presiden kemudian meminta supaya secara parsial dilakukan administrasi penertibannya, tetapi pengecer-pengecer bisa sambil berjualan dulu supaya rakyat tetap bisa membeli LPG-nya. Demikian. Berarti administrasi penertiban itu nanti akan dibikin aturannya atau gimana sih? Iya, jadi memang di SDM sendiri sedang bikin aturannya gitu. Oke. Hujan. Yang jadi masalah apa yang meninggal gitu, apa ini seperti apa sih Pak responnya dan bagaimana? Gimana? Ada warga yang meninggal karena antri LPG itu respon Presiden itu bagaimana? Apa dan tahu ada kasus seperti itu? Ya, kita juga sudah beritahu bahwa ya, tapi kan sebab musababnya nggak cuma karena ngantri. Itu kebetulan di Pamulang di dapil saya. Jadi kita udah kirim tim juga untuk datang dan malam ini ada pengajian di situ. Terima kasih. Diskusi hari ini soal tujuannya tetap dilakukan, tapi caranya mungkin yang sedikit. Iya, secara parsial caranya kemudian dilaksanakan, tetapi pengecernya bisa berjualan dulu sambil nanti akan dibenahi atau kemudian diproses administrasinya menjadi sub pangkalan.
salah satu meminta pertimbangan Pak JK juga sebagai pencetusnya begitu Pak, mungkin untuk masuk. Nggak tahu saya. Oke. Pak Bahlil bilang katanya tetap harus menggunakan KTP untuk membeli gas LPG. Apakah itu yang menyulitkan juga masyarakat Pak untuk membeli gas LPG harus menggunakan KTP? Kalau itu nanti kita tanyakan teknisnya saja di SDM, saya kurang paham. Demikian. Masalahnya apa sih sebenarnya hingga akhirnya dari rencana? Aduh, nanya satu-satu. Ya, masalahnya ditemukan DPR itu apa hingga dari rencana penertiban hingga akhirnya ternyata antrian dan kelangkaan dan lain-lain. Iya, kita melihat bahwa penerapan aturannya juga mungkin mendadak ya, tidak tersosialisasikan sehingga kemudian dampaknya tidak dihitung bahwa kemudian terjadi penumpukan masyarakat yang perlu gas LPG kan begitu. Ya, oke. Pak mengatakan bahwa Pak Presiden Prabowo tidak melarang penjualan gas bergeser. Ini apakah sebelumnya Pak Bahlil tidak melaporkan ke Pak Prabowo, Pak? Saya belum tahu itu apakah kemudian hal seperti itu mesti dikoordinasikan ke Presiden ya. Tapi kebijakan-kebijakan di kementerian itu biasanya kan bisa berjalan sendiri-sendiri, tapi kemudian apabila menimbulkan dampak seperti ini ya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini, semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.